Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anti radikalisme. Marilah kita belajar bersama dan memahami apa itu anti radikalisme. Adapun pengertian radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 pengertian. Yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam politik. Jadi, radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam politik. Pengertian kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan baik dalam bidang sosial maupun politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan baik di bidang sosial maupun politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan pengertian berikutnya, radikalisme adalah sikap ekstrem dalam aliran politik. Jadi, radikalisme adalah sikap ekstrem dalam aliran politik. Nah, tentunya kalian pernah atau sering menyaksikan acara di televisi tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok radikalisme. Aksi-aksi yang mereka lakukan antara lain adanya gerakan Aceh Merdeka atau yang dikenal dengan sebutan GAM. Kemudian adanya penusukan terhadap Bapak Wiranto yang terjadi di Banten. Dan juga adanya bom bunuh diri yang terjadi di tempat-tempat ibadah, baik di Solo maupun di Surabaya. Kalau kita amati dari aksi-aksi tersebut, jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Mereka ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus anti terhadap radikalisme atau hindari radikalisme. Dan marilah kita junjung tinggi nilai-nilai dari ideologi kita, yaitu Pancasila. Jadi, pada intinya, hindari dan jauhi radikalisme karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ingat, selama masa pandemi COVID-19 ini, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap di rumah. Dan jangan lupa ya, tonton cuplikan video tentang aksi radikalisme berikut. Akhir-akhir ini kita sering dengar berita yang bikin kita berduka. Aksi terorisme kembali bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Tapi sebenarnya apa itu terorisme dan kenapa ada orang yang tega melakukannya? Pendeknya, terorisme itu perbuatan super jahat karena hobinya nyerang dengan kekerasan, menebar teror dan ancaman yang tujuannya bikin kita panik dan ketakutan. Alasannya pun macam-macam.
Mulai dari alasan politik kayak ingin ngediriin negara baru, gak puas dengan keadaan sosial ekonomi, sampai alasan religius kayak membela nama agama. Misalnya kayak zaman Romawi kuno waktu pemberontak mau gantiin penguasa Roma saat itu. Atau kayak zaman revolusi Prancis waktu warganya rame-rame menuntut keadilan. Atau kayak teroris ini yang bunuh pangeran Austria ini yang akhirnya nyebabin perang dunia pertama. Tapi, apakah semua itu bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Ibaratnya aksi teroris itu kayak sel-sel kanker yang tega ngebunuh sel lain tanpa pandang bulu. Tapi kalau kita mikir teroris itu psikopat yang suka membunuh, itu kurang tepat. Karena menurut penelitian para ahli mereka hanyalah manusia biasa. Bedanya, mereka selalu diajarin atau istilah gampangnya dicuci otaknya. Kalau menyerang orang itu diperbolehkan, asalkan sesuai sama tujuan kelompoknya. Kalau melihat negeri sendiri, Indonesia punya sejarah yang bisa dibilang kelam. Dari tahun ke tahun ada saja aksi terorisme yang bikin bangsa Indonesia meneteskan air mata. Indeks terorisme global juga menempatin Indonesia di posisi yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Artinya bangsa ini masih punya masalah panjang yang harus diselesaikan. Maka, kejahatan terorisme harus dihentikan. Karena selain banyak nyawa telah berguguran dan tidak boleh ada lagi yang jadi korban, aksi terorisme juga bikin rupiah melemah, warga jadi takut kemana-mana, turis asing ogah ke Indonesia, dan bahkan bikin rakyat nggak lagi percaya sama pemerintah yang sedang bekerja. Akhirnya kekacauan di mana-mana dan kitalah yang selalu menjadi korbannya. Dan itu sudah terjadi di banyak negara, misalnya kayak di Irak dan Suriah, yang teroris di sana bikin negara mereka hancur berantakan. Atau kayak Nigeria yang terorisnya ngelarang bahkan nembakin anak-anak yang pergi ke sekolah. Atau bahkan kayak di Somalia yang negaranya terkenal dengan bajak laut yang seram. Intinya terorisme itu bikin negara jadi goncang dan sangat kacau. Pada akhirnya rasa takut mungkin saja kita rasakan, tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, apalagi menjadi bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala teror dan ancaman, melawan kekerasan, serta melawan penyebaran ujaran-ujaran kebencian yang jika dibiarkan, mungkin dari sanalah teroris bermunculan. Kini kita mesti bersatu, bangkit, berjuang, dan bersama-sama kita membela hak dasar manusia untuk hidup, merdeka, dan bahagia. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Semada hebat, tetap semangat.